Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang ekonomi Islam, yang merupakan bagian dari mata kuliah pendidikan agama Islam. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Marisa Nopriani dengan IPM 2541-2047. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah ekonomi, tetapi penyelesaiannya berdasarkan ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Artinya, dalam kegiatan ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus sesuai dengan nilai keadilan, kejujuran, dan aturan syariah. Nah, yang selanjutnya ini ada definisi Islam menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Mannan. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang membahas masalah ekonomi masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Sedangkan menurut Khursyid Ahmad, ekonomi Islam merupakan usaha untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dari sudut pandang Islam. Kemudian, ekonomi Islam menurut Najatullah Siddiq adalah tanggapan para pemikir muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. Kemudian, menurut Hasanus Zahman, ekonomi Islam itu bertujuan untuk melindungi manusia dari ketidakadilan dan mengarahkan kepada kesejahteraan serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang berikutnya ini ada tujuan dari ekonomi Islam, yaitu meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, serta mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, serta menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip yang harus teman-teman tahu dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu tauhid, keadilan, kenabian, ma'at atau hasil. Yang selanjutnya sidik atau jujur, amanah atau dapat dipercaya, cerdas atau fatona, dan tabligh itu menyampaikan. Itu adalah kedelapan prinsip dasar ekonomi Islam. Oke, yang berikutnya ini ada lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Bank Umum Syariah, Asuransi Syariah, kemudian ada lembaga gadai, ada juga BMT, yang selanjutnya ada pasar modal syariah. 5 lembaga ini menjadikan sarana penerapan ekonomi Islam dalam kehidupan nyata. Nah, jika tadi ada lembaga-lembaga, ini ada perbankan syariah. Perbankan syariah itu ada bank syariah, yaitu Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, kemudian ada Bank Umum Konvensional, yaitu ada sistem konvensional dan unit usaha. Bank syariah itu teman-teman menjalankan kegiatan usahanya tanpa sistem bunga. Nah, kita masuk ke pengertian bank syariah. Bank adalah yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah. Atau lebih singkatnya teman-teman, semua transaksi yang dilakukan oleh bank syariah itu menggunakan akad yang sesuai dengan syariah atau ketentuan dari Al-Quran dan Sunnah. Prinsip bank syariah pada pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.
Ada 5 prinsip bank syariah. Yang pertama itu prinsip bagi hasil atau mudzaharabah. Yang kedua itu prinsip menyertaan modal atau musyarakah. Kemudian yang ketiga prinsip menjual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah. Biaya modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijrah. Sedangkan yang terakhir adalah pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijrah wa'a atau itikona. Prinsip-prinsip ini mengatur hubungan antara bank dan nasabah agar tetap adil. Yang selanjutnya, peran bank syariah. Selain perannya untuk menunjang pembangunan ekonomi bangsa di Indonesia, bank syariah juga memiliki peran untuk peningkatan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ini ada fungsi dari bank syariah, yaitu yang pertama manajer investasi, yaitu bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun karena besar kecilnya pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun saat tertanggung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dalam atau dari bank syariah. Yang kedua itu jasa keuangan, yang ketiga itu investor, yang keempat ini ada fungsi sosial. Teman-teman pasti bertanya, kok bank syariah ada fungsi sosialnya? Nah, fungsi sosial dari bank syariah itu adalah mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana QR atau peminjaman kebajikan atau zakat, dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya ini ada kajian terhadap asuransi, yaitu ada 3. Yang pertama itu asuransi Gahar. Asuransi ini terdapat pada sumber dana pembayaran klien pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. Sedangkan unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi atau pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa referencing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja atau biasanya kurang dari 5%. Sedangkan yang ketiga, unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager companies. Penggadaian syariah itu merupakan sistem yang dibuat agar proses pinjam-meminjam itu sesuai dengan syariat Islam. Dan syarat penggadaian syariah itu ada rahin, yaitu orang yang menggadaikan, murtahin, yaitu orang yang menerima gadai, serta marhun, yaitu barang jaminan. Syaratnya yaitu mempunyai nilai menurut syariat, harus ada pada waktu akad. Yang ketiga, serta harus bisa diserahkan ketika kepada murtah. Nah, lanjutannya teman-teman ada marhaun bi atau dain hutang, yaitu harus jelas rahin atau murtahin, harus tetap dapat dimanfaatkan dan harus lazim atau mengikat pada waktu akad. Itu ada ijab dan qabul atau pernyataan gadai dari para pihak, yaitu keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rahin, kemudian sesuai dengan qabul dengan ijab. Setelah itu masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya. Setelah mengetahui maksud lawannya, kemudian bersambung qabul dengan ijab dalam majelis akad. Kemudian ada pengertian baitul mal wat tamwil atau disingkat dengan BMT. Itu menurut Hosen dan Hasan Ali 2008, BMT itu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah. Sedangkan Heri Sudarsono 2007, BMT itu yaitu lembaga yang mengarah pada usaha pengumpulan dan menyalurkan dana yang non-profit.
seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Ini merupakan fungsi BMT, yaitu Baitul Mal. Bai itu artinya rumah, sedangkan mal itu adalah harta. Menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Kemudian ada Baitul Tamwil. Bait itu rumah, Tanwil itu pengembangan harta. Melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang biaya kegiatan ekonominya. Hukum dasar BMT yaitu terdapat pada Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitullah Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lain-lainnya. Serta ada pula di dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Itu ada konsep dasar pasar modal syariah. Al-Quran dan Sunnah. Syariah, hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Ibadah itu manusia Allah menciptakan semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Sedangkan muamalah adalah manusia dan manusia lain, semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Itu merupakan prinsip syariah di pasar modal. Dan yang berikutnya ini ada prinsip pasar modal syariah. Pasar modal syariah itu dapat disimpulkan adalah menjalankan pembiayaan dan investasi hanya pada usaha yang halal, jelas, dan bermanfaat dengan sistem bagi hasil, bukan bunga. Ingat ya teman-teman, bukan bunga. Uang dipandang sebagai alat tukar sehingga investasi harus sesuai dengan kegiatan usaha yang nyata. Seluruh akad informasi dan mekanisme pasar harus transparan dan tidak menimbulkan kerugian akibat ketidakjelasan. Investor dan emiten juga dilarang untuk mengambil resiko berlebihan atau melakukan praktik yang mengganggu mekanisme pasar. Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam itu termasuk pasar modal syariah hadir untuk mengatur kegiatan ekonomi agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kebermanfaatan. Dengan menerapkan prinsip syariah, diharapkan kegiatan ekonomi tidak hanya memberikan keuntungan, tetapi juga membawa kesejahteraan dan keberkahan bagi kita semua. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.